Halo Sobat Bunda, perkenalkan nama saya Dr. Bagus Denny Indra Baruna, spesialis radiologi. Saya konsultan radiologi intervensi di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DSA, yaitu tentang Digital Subtraction Angiography. Pengertian Digital Subtraction Angiography adalah suatu pemeriksaan pembuluh darah. Angiografi artinya pembuatan gambar pembuluh darah. Digital Subtraction artinya menggunakan teknologi terkini, yaitu teknologi digital, yaitu kombinasi antara penggunaan sinar X sebagai alat radiasi untuk membuat gambar dan diterjemahkan dengan komputer dengan teknologi digital. Maka jadilah Digital Subtraction Angiography. Ronsen sendiri sebenarnya terbentuk dengan menggunakan percobaan, kemudian tercipta 99% panas dan 1% sinar X. Sementara DSA sendiri adalah teknik menggunakan sinar X dan komputer untuk menggambar pembuluh darah yang baik sehingga bisa dikenali oleh baik radiolog maupun oleh klinisi. Pada dasarnya pembuluh darah itu kan ada di dalam tubuh. Di dalamnya ada darah. Kita tidak bisa melihat darah hanya dengan ditembak sinar X. Kalau sinar X saja mengenai tubuh, maka yang terlihat hanya gambaran soft tissue dan tulang. Nah, untuk melihat gambaran pembuluh darah ini perlu dimasukkan sebuah zat yang disebut kontras. Nah, teknik memasukkan zat kontrasnya inilah yang membedakan DSA ini. Nah, teknik memasukkan kontras bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan kontras langsung dimasukkan ke dekat target organ. Di zaman dahulu, angiografi langsung ditembakkan. Angiografi cerebral, sebagai contoh otak ya, itu langsung ditembakkan dari arteri karotis, langsung kemudian difoto, tapi menggunakan alat radiologi konvensional, menggunakan fotoschedule biasa, AP lateral, tapi di dalamnya kelihatan gambaran pembuluh darah. Nah, saat ini kita cukup memasukkan kateter melalui pangkal paha atau melalui pembuluh darah arteri tangan atau pergelangan tangan. Kemudian kita akan masukkan obat zat kontrasnya menuju titik organ. Misalnya kita mau membuat DSA brain, maka kita dekatkan kateternya menuju pembuluh darah yang memberi aliran darah ke otak. Disemprotkan kontras, kemudian direkam oleh alat cath lab, akan terjadi suatu gambar imaging 3 dimensi. Nah, yang membuat gambar itu menjadi 3 dimensi adalah teknologi digital saat ini. Sementara sinar X-nya bekerja seperti biasa, dia menembakkan sinar, fluoroskopi biasa, kemudian diolah di dalam komputer sehingga terjadi gambar yang 3 dimensi. Nah, gambar yang 3 dimensi ini bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosa, bahkan untuk mengobati pasien. Untuk jantung misalnya, dokter jantung memasukkan kateter dekat sama pembuluh darah jantung. Itu dia masukkan kateternya di ujung, kemudian dimasukkan kontras, kemudian akan terlihat pembuluh darah itu, kemudian tegak juga diagnosanya, kira-kira ada penyempitan di mana. Demikian juga dengan DSA otak. Kita akan mengetahui apakah ada kelainan pembuluh darah di sana. Selain fase arteri, kita bisa melihat juga fase vena. Masuk melalui arteri juga vena bisa terlihat, yaitu karena pembuluh darah itu berjalan. Nah, hebatnya DSA adalah kita bisa melihat secara live pergerakan aliran kontras di dalam pembuluh darah itu. Sehingga saya mengatakannya bahwa di sini yang nggak bisa digantikan oleh peran CT scan dan MRI adalah aliran darah itu terlihat dinamis, terlihat berjalan langsung dan kita bisa lihat. Kalau memang ada hambatan, akan terlihat hambatannya di mana. Kalau pasien dengan hipertensi, itu biasa. Kita justru melakukan itu untuk menghentikan penyebab-penyebabnya ya. Teman-teman sejawat dari kardiologi, dari jantung itu biasa bekerja dalam kondisi pasien dalam kondisi hipertensi. Paling sedikit diturunkan atau dalam kontrol mereka karena obat-obatan, karena pasien juga ketika DSA dilakukan terpasang infus ya, sehingga kendali terhadap lompatan-lompatan hipertensi itu bisa dikendalikan. Pasien yang ingin dilakukan DSA, kalau kebijakan di Rumah Sakit Bunda tentunya harus melewati klinisi terlebih dahulu. Sebaiknya para klinisinya juga harus tahu kapan indikasi untuk mengirim DSA. Nah, misalnya hasil CT scan ditemukan adanya suatu kecurigaan aneurisma atau ditemukan suatu kecurigaan arteri vena malformation. Perlu dilakukan DSA lebih lanjut. Loh, kenapa? Kan sudah tegak. Dengan CT scan sudah kelihatan.
Ya, secara gambar, tapi bagaimana secara fungsi? Kita mau melihat aliran darahnya secara dinamik. Yang kedua, DSA itu kita bisa melakukan terapi dengan memasukkan zat atau bahan tertentu ke dalamnya. Misalnya, ditemukan suatu pelebaran pembuluh darah atau aneurisma. Kita bisa memasang coiling di situ atau balon sehingga menghentikan potensi terjadinya pecah pada aneurisma tersebut. Nah, untuk bisa dilakukan DSA, tentunya ada pertimbangan dari pihak-pihak klinisi, dari dokter-dokter klinisi, agar DSA ini sesuai tepat indikasi, tepat sasaran, ya. Sehingga langkah-langkahnya juga harus sesuai step yang benar. Ya. Amputasi gangren misalnya, dokter ortopedi juga memberikan arahan bahwa ini akan dilakukan rencana amputasi misalnya pada pasien dengan gangren diabetikum misalnya. Tapi kami harus melakukan tindakan diagnosis, kira-kira setinggi mana titik yang akan diamputasi. Selain itu, bisa nggak kemungkinan amputasinya kita turunkan lagi? Bisa saja, sehingga kemudian teman sejawat klinisi misalnya ortopedi memutuskan, oh kalau gitu tidak perlu diamputasi setinggi itu, tapi lebih rendah lagi, atau bahkan tidak perlu amputasi. Pernah terjadi juga seperti itu. Oh ternyata aliran darahnya sudah mencapai bawah, kita cukup perawatan luka saja sampai sembuh. Demikian. Jadi tentu ada arahan dari klinisi-klinisi yang berkepentingan dengan DSA tersebut. Nah tentunya tugas saya adalah menjelaskan DSA satu demi satu kepada teman-teman klinisi, apa indikasinya, apa kepentingannya, mana DSA yang buat kepentingan diagnostik, mana DSA dengan tambahan alat dan bahan tertentu sehingga bisa melakukan terapi. Demikian penjelasan tentang DSA atau Digital Subtraction Angiography. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan salam sehat.